Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar sangat membahagiakan pendukung Maung Bandung. Skuad Persib resmi telah mendarat dengan mulus di Cina. Mark Klok sampaikan hal hebat ini demi bawa nama baik Indonesia di kancah Asia. Apa yang ia putuskan? Simak ulasannya berikut ini. Pernyataan jujur dan cerdas Tyrone Del Pino jelang Persib lawan Zhejiang FC Cina sampai bawa-bawa soal target Persib ke depannya. Apakah itu? Ini kronologi berita selengkapnya. Yes, mantap. Persib Bandung bisa pesta gol ini di Cina, di luar dugaan mental pemain Zhejiang dalam masalah besar jelang duel super big match ini. Bobotoh Auto sangat bahagia ini jika melihatnya. Apakah keuntungan besar untuk Persib? Ini berita selengkapnya. Resmi dirilis oleh skuad Persib Bandung, ini daftar 20 nama pemain yang akan masuk skuad Maung Bandung melawan Zhejiang Cina besok lusa. Ada beberapa nama mengejutkan yang masuk ke dalam tim. Bobotoh dibikin penasaran. Ini dia informasi validnya. Ini baru pelatih top level grade Liga 1, Bojan Hodak blak-blakan sebut mental pemain Persib kayak gini. Jelang lawan Zhejiang di lanjutan Liga Champions Asia 2, nggak disangka dia beberkan hal ini yang bikin lawan Persib ketar-ketir melihat semua ini. Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar sangat membahagiakan pendukung Maung Bandung. Skuad Persib resmi telah mendarat dengan mulus di Cina. Mark Klok sampaikan hal hebat ini demi bawa nama baik Indonesia di kancah Asia. Apa yang ia putuskan? Simak ulasannya berikut ini. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, sangat antusias menatap duel kontra Zhejiang FC dalam lanjutan pertandingan grup F AFC Champions League 2 ACL 2024/2005. Menurut Klok, ini adalah kesempatan berharga bagi Persib untuk menjaga reputasinya di level Asia. Mark Klok menjelaskan bahwa pertandingan ini merupakan pengalaman barunya tampil di Cina bersama Persib Bandung dalam ajang resmi. Hal ini tentu menambah tantangan bagi timnya untuk meraih poin sempurna di pertandingan tandang pertamanya di ACL 2 musim ini. Melawan China, Zhejiang FC, saya merasa sangat senang untuk menghadapi pertandingan itu. Kami akan pergi ke sana dan ini akan menjadi pengalaman baru, ungkap Klok kepada awak media. Meskipun ia belum mengetahui perbedaan cuaca antara Indonesia dan China, Mark memastikan bahwa situasi tersebut tidak akan mengganggu timnya yang kini berada dalam motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Ini Liga Champions, laga tandang juga. Mengenai cuaca, saya rasa itu tidak akan terlalu mengganggu dan kami akan baik-baik saja, tambah pria berdarah Belanda tersebut. Di sisi lain, Mark berharap fasilitas yang ada di markas Zhejiang FC dapat mendukung kebutuhan tim. Ia menyatakan, kami tidak harus terlalu banyak beradaptasi dengan situasinya. Saya juga berharap fasilitas dan lapangan di sana dalam kondisi yang bagus. Saya belum terlalu tahu tentang kondisi tim Cina, tapi kami pergi ke sana untuk menang. Apa pendapat kalian tentang persiapan Persib menghadapi Zhejiang FC? Apakah kalian optimis mereka bisa meraih hasil positif? Silakan bagikan komentar kalian di bawah. Pernyataan jujur dan cerdas Tyrone Del Pino jelang Persib lawan Zhejiang FC Cina sampai bawa-bawa soal target Persib ke depannya. Apakah itu? Ini kronologi berita selengkapnya. Penampilan gelandang Persib Bandung, Tyrone Del Pino, berhasil mencuri perhatian dan memukau para pecinta sepak bola Indonesia. Di kompetisi Liga 1 2024/2025 yang baru berjalan 7 pekan, Tyrone telah mengemas 4 gol dan 2 assist. Catatan yang mengesankan bagi pemain berusia 33 tahun ini. Tyrone merasa senang bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim, namun ia tidak terlena dengan pencapaian tersebut. Ia menyadari bahwa keberhasilannya tak lepas dari dukungan pemain lain yang juga tampil maksimal.
Saya melihat laga demi laga, saya tidak mau menetapkan target. Saya hanya percaya kepada diri sendiri, bekerja keras bersama tim setiap hari, dan berjuang laga demi laga. Ini yang saya pikirkan, ungkapnya. Ia menegaskan bahwa ini baru permulaan dan bertekad untuk melanjutkan catatan positifnya di pertandingan-pertandingan mendatang. Tapi ini baru awal, kami harus melanjutkan seperti ini, mendorong diri setiap hari, setiap laga. Karena pemain harus terus berpikir ke depan dan memiliki mentalitas yang kuat untuk menghadapi laga berikutnya, tambahnya. Tyrone berharap penampilannya bisa menjadi suntikan semangat bagi dirinya untuk terus berkontribusi. Ia juga menekankan bahwa catatan ini akan jauh lebih berarti jika diiringi dengan kemenangan. Saya harus bisa melupakan yang sudah terjadi dan berpikir ke depan untuk terus memberi kontribusi bagi tim dalam meraih poin dan kemenangan, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Tyrone Del Pino sejauh ini? Apakah kalian optimis ia bisa terus berkontribusi untuk Persib? Silakan berikan komentar kalian di bawah. Yes, mantap. Persib Bandung bisa pesta gol ini di Cina. Di luar dugaan mental pemain Zhejiang dalam masalah besar jelang duel super big match ini, Bobotoh Auto sangat bahagia ini jika melihatnya. Apakah keuntungan besar untuk Persib? Ini berita selengkapnya. Persib Bandung akan melakoni pertandingan kedua menghadapi Zhejiang FC di Grup F kompetisi antar klub Asia, AFC Champions League, ACL, TU 2024 sampai 2025. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Huanglong Sports Center, Hangzhou, China pada Kamis 3 Oktober 2024 malam. Kedua tim, Zhejiang FC dan Persib, sama-sama dituntut untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase knockout ACL TU 2024 sampai 2025 setelah menelan kekalahan di laga pertama. Persib takluk 0-1 dari Port FC di Stadion Sijalak Harupat, sementara Zhejiang FC mengalami kekalahan 2-0 di kandang Lion City Sailors. Secara mental, Persib bisa dikatakan lebih baik dibandingkan Zhejiang FC yang dalam 6 laga terakhir belum meraih kemenangan. Namun, Persib harus tetap waspada terhadap kebangkitan Zhejiang FC yang pasti akan mendapatkan dukungan penuh dari para supporter setia mereka. Pertandingan Zhejiang FC versus Persib dipastikan akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Kamis, 3 Oktober 2024, mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dengan kick-off laga dilaksanakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kabar baik bagi penggemar, pertandingan ini dapat disaksikan secara gratis di RCTI dan juga tersedia untuk live streaming di RCTI Plus. Siapa yang kalian dukung di laga ini? Apakah Persib Bandung mampu bangkit dan meraih kemenangan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Resmi dirilis oleh skuad Persib Bandung, ini daftar 20 nama pemain yang akan masuk skuad Maung Bandung melawan Zhejiang Cina besok lusa. Ada beberapa nama mengejutkan yang masuk ke dalam tim. Bobotoh dibikin penasaran. Ini dia informasi validnya. Persib Bandung telah merilis skuad yang akan mereka bawa ke kota Hangzhou untuk menghadapi Zhejiang FC dalam pertandingan kedua fase grup AFC Champions League 2. ACL 2, musim 2024/2005. Dari total 23 pemain yang bisa didaftarkan, Persib hanya membawa 20 pemain, dan yang cukup mengejutkan adalah ketidakhadiran Rezaldi Hehanusa, meskipun alasan jelasnya belum diumumkan. Selain Rezaldi, Persib juga tidak membawa Gustavo Franca yang mengalami cedera akibat benturan saat pertandingan melawan Madura United, dan harus digantikan oleh Nick Kuipers dalam laga tersebut. Namun, kabar baiknya, Persib akan diperkuat oleh sang kapten, Mark Anthony Klok, yang kembali ke skuad setelah menjalani larangan bertanding 2 laga di Liga Domestik akibat kartu merah yang diterimanya saat derby melawan Persija Jakarta. Berikut adalah daftar skuad Persib melawan Zhejiang FC, penjaga gawang: Kevin Ray Mendoza, Teja Paku Alambek, Nick Kuipers, Victor Igbonevo, Kakang Rudianto, Edo Febriansa, Hen Herdiana, Robi Darwis Tengah,
Rahmat Irianto, Matteo Kocijan, Deddy Kusnandar, Mark Klok, Adam Alis, Tyrone Delpino, Beckham Putra. Depan, Mailson Lima, Ciro Alves, Ryan Kurnia, David Da Silva, Dimas Derajat. Selain tidak membawa Rezaldi Hehanusa dan Gustavo Franca, Persib juga tidak menerbangkan Ahmad Jufrianto, Ferdiansyah, Faris Abdul Hafiz, Adzikri Fadillah, Shefa Sanggasi, dan Fitrah Maulana. Pelatih Bojan Hodak juga tidak mengikut sertakan Febri Haryadi, yang masih menjalani pemulihan dari cedera panjang. Bagaimana prediksi kalian untuk pertandingan ini? Apakah Persib Bandung bisa meraih kemenangan meski tanpa beberapa pemain kunci? Berikan pendapat kalian. Ini baru pelatih top level grade Liga 1, Bojan Hodak belak-belakan sebut mental pemain Persib kayak gini. Jelang lawan Zhejiang di lanjutan Liga Champions Asia 2, nggak disangka dia beberkan hal ini yang bikin lawan Persib ketar-ketir melihat semua ini. Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak Luka, memberikan tanggapan positif terkait kondisi mental para pemainnya setelah hasil imbang 2-2 melawan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan pada 28 September. Ia mengungkapkan bahwa mentalitas timnya tetap baik, terutama karena Maung Bandung belum merasakan kekalahan dalam 7 pertandingan awal di Liga 1 musim 2024/2005. Bojan mencatat bahwa kekalahan terakhir yang dialami Persib adalah saat melawan PSS Sleman di akhir fase reguler Liga 1 musim lalu, di mana timnya akhirnya keluar sebagai juara. Saya rasa mental pemain sangat bagus karena kami tidak terkalahkan dalam 7 laga. Terakhir kali kami kalah itu di Liga musim lalu, ungkapnya. Meskipun begitu, Bojan juga menyebutkan bahwa para pemainnya mengalami keletihan fisik yang mempengaruhi performa mereka dalam pertandingan tersebut. Secara mental masih bagus, tetapi keletihan fisik menjadi faktor. Ini adalah laga kelima dalam 17 hari, ditambah dengan perjalanan yang cukup melelahkan, tambahnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya manajemen fisik dan mental tim, terutama menjelang pertandingan-pertandingan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa kembali ke jalur kemenangan dalam laga-laga mendatang? Kabar gembira untuk timnas Indonesia. Jordi Amat bisa bermain lawan Arab Saudi. Untuk menghindari blunder di lini terakhir pertahanan, Jordi Amat harus diplot di posisi gelandang bertahan. Jadi harapan saya, kabar gembira datang kepada timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Pasalnya bek timnas Indonesia, Jordi Amat dipastikan bisa bertanding melawan Arab Saudi. Sebelumnya dikabarkan Jordi Amat akan absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena harus menjalani akumulasi kartu merah. Namun rupanya hukuman yang didapatkan Jordi Amat hanya 1 pertandingan saja. Jordi Amat sebelumnya mendapatkan kartu merah saat membela timnas Indonesia melawan Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jordi Amat langsung absen dalam laga terdekat timnas Indonesia yakni menjamu Filipina. Tim pelatih timnas Indonesia sudah mendapatkan informasi bahwa Jordi Amat hanya absen dalam 1 laga saja melawan Filipina. Bek Johor Darul Taksim itu bisa bermain membela timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi. Adapun pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi merupakan laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, 5 September 2024. Dalam surat yang sudah kami terima, Jordi Amat hanya absen 1 laga saja, kata asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Ramadan Sananta dan Hoki Caraka tersingkir. Shin Tae-yong tetap pilih Dimas Derajat untuk isi lini serang timnas Indonesia. Penyerang Persib Bandung mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia yang akan berlaga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis,
Dimas Derajat akan membela timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong yang akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada pertandingan grup C. Pemanggilan penyerang berusia 27 tahun itu disampaikan PSSI kepada Persib Bandung melalui surat bernomor. PSSI memanggil Muhammad Dimas Derajat untuk mengikuti kualifikasi putaran 3 FIFA World Cup 2026. Tulis surat resmi tersebut. Pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia dijadwalkan akan bertandang terlebih dahulu ke markas Arab Saudi di Jeddah 5 September 2024, lalu menjamu Australia di Jakarta 10 September 2024. Masih dalam surat pemanggilan yang dikirim oleh PSSI, Dimas Derajat harus sudah bergabung dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia pada 31 Agustus 2024 mendatang. Diketahui Dimas Derajat menjadi salah satu pemain yang kerap dipanggil oleh pelatih kepala Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk membela skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun tersebut pertama kali mencatatkan penampilan bersama timnas senior Indonesia adalah pada pertandingan persahabatan menghadapi Bangladesh 2022 silam. Selanjutnya, ia menjadi langganan dipanggil untuk membela timnas Indonesia, termasuk ketika berlaga di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama membela timnas senior Indonesia, mantan pemain Persikabo tersebut tercatat telah menorehkan 13 penampilan dengan sumbangan 6 gol serta 1 assist dari total 630 menit bermain. Pemusatan latihan di Bali dan adakan laga uji coba 2 kali. Jadwal timnas Indonesia U17 versus timnas India. Nova Arianto tegaskan target lolos Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 akan melawan India pada pertandingan uji coba di Bali. Berikut jadwal Indonesia versus India di Bali. Timnas Indonesia U17 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U17 yang digelar di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto itu tergabung di grup G bersama Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Sedangkan putaran final Piala Asia U17 akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025 mendatang. Kini Timnas Indonesia U17 tengah menjalani pemusatan latihan di Bali. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengagendakan 2 laga uji coba melawan India di Bali. Pertandingan Indonesia versus India akan berlangsung 2 leg yaitu pada 25 dan 27. Rencana uji cobanya tanggal 25 dan 27 kita akan bertanding melawan India di Bali dan harapannya kita akan mencoba semua pemain dan kita bisa melihat siapa yang akan kita bawa TC ke Spanyol. Kata Nova dikutip dari laman PSSI. TC Timnas Indonesia U17 di Bali akan berlangsung hingga akhir Agustus mendatang. Setelah itu tim Garuda Muda akan menjalani TC di Spanyol sebagai persiapan akhir menuju kualifikasi Piala Asia U17. Di sisi lain, gelandang Timnas Indonesia U-Strip 17 Muhammad Zahabi Gholi mengaku senang dan menikmati TC di Bali. Ia juga mendapat pengalaman berbeda karena berlatih di pasir pantai. Alhamdulillah, saya sangat senang dan menikmati. Latihan pagi dan sore ditambah dengan latihan di lapangan dan malam di gym. Kata Zahabi Gholi, latihan di pasir pantai ini merupakan pengalaman pertama saya, jadi cukup berat. Tadi di pantai, latihan angkat beban teman sendiri yang seimbang beratnya. Persaingan cukup berat dengan adanya pemain baru, tapi kita akan bersaing dengan sehat. Dan optimis bisa masuk tim. Ucap Zahabi Gholi menambahkan. Zahabi Gholi pun berharap para pemain tetap bersemangat dan menikmati TC ini demi bisa membawa tim tampil memuaskan di kualifikasi Piala Asia U17. Harapan saya dengan latihan seberat ini, kita bisa lebih siap menghadapi kualifikasi Piala Asia U17.
Semoga kita bisa meraih hasil terbaik buat semuanya dan meraih hasil terbaik, kata Zahabi Ghali.